itu nggak apa-apa itu. Tanya Rifhan. Darurat, apa darurat? Nggak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di riba. Faslun fir riba. Di alifin maksurah, dengan alif maksurah. Riba, alifnya itu namanya maksurah. Lughatan az-ziyadah, fathi, roba yarbu artinya bertambah. Perintah. Jadi riba itu artinya ziyadah. Riba artinya adalah ziyadah. Sebelum kita masuk ke definisi syar'an, ya, riba dibagi dua. Tulis ya. Riba hutang dan riba jual beli. Riba dibagi dua, riba hutang dan riba jual beli. Riba hutang namanya adalah ribal qardi. Seperti saya hutangi kamu 100.000, kembalikan 150.000. Mengembalikan lebih sebuah hutang, itu namanya riba hutang, ribal qardi. Itu haram. Dua-duanya haram, tapi yang riba hutang ini haramnya lebih syadid. Haram. Fa'zanu biharbin minallah. Yang kedua adalah riba jual beli, atau bahasa Arabnya ribal bai', ribal bai'i. Baik. Yang akan kita bahas di definisi ini, wariba syar'an muqabalatu, ya, faek ya, ditutup mulutnya, ya. Wariba syar'an muqabalatu iwadin ila akhiri. Ini definisi untuk riba yang nomor 2, riba al-bai', riba jual beli. Baik. Bisa nggak itu di pause sebentar? Udah? Baik. Jadi kalau kita ditanya harta ribawi itu apa? Komoditas ribawi itu apa? Seperti emas, perak, dolar, rupiah, makanan pokok, buah-buahan, obat-obatan, dan bumbu-bumbuan. Berarti kayu, HP, kain, elektronik itu bukan harta ribawi. Kalau kita sudah tahu bahwasanya harta ada dua, harta yang ribawi dan harta yang bukan ribawi, maka jual beli itu ada 4 kemungkinan. Ya, jual beli. Ya. Jual beli
itu ada kemungkinan, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jual beli antara komoditas ribawi dengan komoditas ribawi. Yang kedua, jual beli komoditas sebelum saya yang keempat ini ada satu istilah yang lupa saya jelaskan ke antum. Di bab ini ada istilah namanya jinsun, sama istilah namanya nauun. Contoh ya, beras, gandum, ini beda jenis. Beras jenis sendiri, gandum jenis sendiri. Jadi jenis itu seperti rus, seperti gandum, konghun, itu jenis. Kalau nau itu seperti beras, ada beras Arab, beras Jawa. Nah, sesama beras tapi beda macamnya, namanya nau. Ya, ya. Rus Jawa, rus Arab, nah, itu namanya nau. Ya, antum udah bisa bedakan jin sama nau ya. Kurma sama anggur itu namanya apa? Jenis. Tapi kalau kurma kering, kurma keras, kurma ajwa, kurma sukari namanya? Nah, itu ada istilah itu. Kalau kita sudah tahu gitu, maka kemungkinan akad riba atau ketidakmungkinan terjadinya akad riba itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jual beli barang ribawi dengan barang ribawi jinsun wahid, satu jenis. Kemungkinan kedua, jual beli barang ribawi dengan barang ribawi jinsun akhar, beda jenis. Jinsun akhar, beda jenis. Kemungkinan ketiga, jual beli barang ribawi dengan bukan ribawi. Kemungkinan keempat, jual beli barang bukan ribawi dengan barang bukan ribawi. Ada 4 kemungkinan, paham ya? Baik. Jual beli barang ribawi dengan barang ribawi jenisnya sama, seperti menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, menjual dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, menjual beras dengan beras, gandum dengan gandum. Ini namanya ribawi dengan ribawi satu jenis. Hukumnya apa? Hukumnya yang nomor 1 ini ya. Hukumnya sah dengan 2 syarat. Apa itu 2 syarat? Tamatul dan taqabud. Paham ya? Jadi sah ribawi dengan ribawi satu jenis ya. Itu hukumnya sah apabila ada jumlah yang sama dan penyerahan di tempat. Akadnya sekarang, penyerahan di tempat. Akadnya sekarang, ingat ya, akadnya sekarang dan penyerahannya di tempat. Jadi ada, walaupun yang saya tulis 2, tapi mengandung 3 makna. Jumlah sama, akadnya sekarang, penyerahannya juga sekarang. Akadnya sekarang, tapi penyerahannya terlambat 5 menit, masuk riba. Penyerahannya sekarang, tapi akadnya nanti juga riba. Jadi akad yang diucap harus sekarang dan penyerahan juga sekarang. Ini takobut namanya. Paham ya? Takobut di dalam pengucapan akadnya sekarang dan takobut di dalam penyerahan nyatanya juga sekarang.
Ini kalau jual beli barang riba dengan barang riba satu jenis. Bisa dipahami nggak? Mafhum? Oke. Selanjutnya jual beli barang riba dengan barang riba jenisnya beda. Seperti emas dengan perak atau emas dengan nasi. Nasi barang riba, emas barang riba, perak barang riba. Nah, berarti ketika menjual emas dengan perak itu barang riba dan riba, tapi beda jenis. Ketika menjual emas dengan nasi, barang riba, tapi beda jenis. Ya. Nah, ini ada dua macam. Kalau emas dengan perak itu barang riba, beda jenis, tapi sama sebabnya. Karena emas dan perak sebabnya harga, sama kan? Maka dinamakan ini dibagi dua. Ribawi jinsul akhar, ilah wahidah. Ilah itu artinya sebab. Ilah mukhtalifah. Ilah wahidah sama ilah mukhtalifah. Ya, bisa difahami nggak? Novel paham nggak? Alhamdulillah. Jadi kalau zahab dijual dengan perak itu jenisnya beda tapi ilahnya sama, sebabnya sama, yaitu sama-sama harga, ya kan? Maka hukumnya apa? Sah dengan satu syarat, yaitu syaratnya satu aja ya. Takobut. Sah dengan satu syarat, yaitu takobut ini. Apa artinya takobut? Akadnya sekarang, penyerahannya sekarang. Jumlahnya beda, gak ada masalah. Jumlahnya beda, gak ada masalah. Bisa difahami gak? Riba dengan riba jenisnya beda, sebabnya beda. Seperti emas dengan nasi, uang dengan nasi. Kita setiap hari sering beli nasi kan? Uang itu riba gak? Harta ribawi gak? Ribawi. Nasi ribawi, berarti riba dengan riba kan? Tapi jenisnya beda, tapi ilahnya sama atau beda? Beda. Nasi ilahnya makanan, uang ilahnya harga. Maka sah dan tidak disyaratkan apa-apa. Tidak disyaratkan apa-apa. Mau nasinya sekarang, uangnya nanti, dua-duanya nanti, jumlahnya beda, itu bukan aktivitas ribawi. Jadi aktivitas ribawi itu dua. Riba dengan riba satu jenis, riba dengan riba jenis lain satu ilah. Ini yang ribawi. Riba dengan riba beda jenis, beda ilah, bukan riba. Riba dengan ghair ribawi lebih bukan riba lagi. Ghair ribawi dengan ghair ribawi lebih bukan riba lagi. Jadi kalau kita hitung ya, ada berapa surah? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kemungkinan terjadi riba adalah di 1 dan 2. Riba baik maksudnya. Baik, dipindah lagi sini. Minta tolong. Udah, syukur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Berarti kalau mau kita simpulkan, riba ada dua, riba hutang dan riba jual beli. Riba hutang adalah akad qard, utang piutang, tapi dengan syarat mensyaratkan mengembalikan lebih.
riba jual beli itu adalah riba yang terjadi di komoditas tertentu yang namanya komoditas ribawi, yang mana itu ada dua macam, harga dan makanan. Harga contohnya emas, perak, rupiah, makanan contohnya makanan pokok, buah-buahan, obat-obatan, dan bumbu-bumbuan. Dan itu ada 5 keadaan. Ribawi dengan ribawi satu jenis, ribawi dengan ribawi beda jenis satu ilah, ribawi dengan ribawi beda jenis beda ilah, ribawi dengan non-ribawi, non-ribawi dengan non-ribawi. Ribawi dengan ribawi satu jenis sah dengan 2 syarat, tamathul dan takobut. Tamathul artinya jumlah sama, takobut artinya akad sekarang, penyerahan sekarang. Ribawi dengan ribawi beda jenis satu ilah, sah dengan 1 syarat, itu takobut, akad sekarang, penyerahan sekarang, jumlah beda nggak apa-apa. 3 surah sisanya itu tidak disyaratkan tamathul dan tidak disyaratkan takobut. Itu jual beli baik biasa yang tidak mengandung komoditas ribawi. Gimana? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Wadah ya, insyaallah. Jundi wa fahimta? Alhamdulillah. Ahnaf fahimta? Alhamdulillah. Rafi fahimta? Rafi. Azam fahimta? Azam kan? Hah? Siapa namanya? Khairul Azam. Ya Azam kan? Azam fahimta? Basil fahimta? Asman ini cuma berbatas 4 itu saja. Contoh saja ini. Dolar, rupiah, bat, ringgit, pon, june, yen, semua mata uang. Semua uang. Bukan terbatas, ini contoh aja. Sampingnya Ahnaf namanya siapa? Hawin fahimta? Fatih fahimta? Ayo, Abdi fahimta, siapa namanya? Bilal fahimta? Apa? Yang mat itu jenisnya itu dong. Iya, makanan itu nggak keluar dari 4 itu. Makanan pokok, makanan buah, makanan obat, makanan bumbu. Itu semua komoditas riba. Termasuk brambang, bawang, habatus sauda, kecambah, cabai, itu masuk komoditas riba. Tapi nggak usah takut. Yang membuat khawatir itu kan kalau riba dengan riba satu jenis atau riba dengan riba beda jenis satu ilah. Kalau riba dengan bukan riba dengan bukan riba beda ilah, itu nggak disyaratkan apa-apa. Bisa dipahami? Paham nggak, Bilal? Yusuf, fahimta? Hah? Salman, fahimta? Hilmi, fahimta? Daim. Kalau misalnya satu jenis Satu jenis seperti itu masuknya satu jenis. Beda nauk itu nggak mempengaruhi. Jadi beras Arab sama beras basmati, beras Arab sama beras Jawa itu masuknya yang pertama. Satu jenis. Harus syaratnya 2. Sampingnya siapa namanya? Hamid Simo kan? Hah? Maksudnya Klaten kan? Fahimta Hamid? Alhamdulillah. Ya. Namanya? Faros. Hamid Faros. kalau badan patungan itu hitungannya matang kalau yang masuk mentah. Mentah. Kalau buah gini. Ya, kalau masih basah
Ini ada kaidah ya, ini disebutkan di kitab-kitab yang lain. Tentu kalau buah itu nggak ada matangnya ya, artinya bukan buah itu ya, itu jelas, wadih. Bentuk sempurnanya itu jelas, matangnya itu cuma satu. Tapi buah ini kan walaupun matang basah gitu kan. Nah, kalau yang basah itu berarti tidak memiliki tamathul, tidak bisa disamakan, maka nggak bisa dijual belikan dengan yang sama. Kayak semangka kan basah terus, belum matang basah, maka jual beli semangka dengan semangka nggak akan pernah bisa boleh, nggak akan pernah bisa boleh semangka dengan semangka. Kenapa? Karena syaratnya tamathul, sama. Sementara kesamaannya nggak pernah kita ketahui karena basah. Ya. Jadi kalau yang basah itu kesamaannya nggak bisa ketahui, maka nggak boleh dijual satu jenis. Tapi yang nggak basah boleh dijual satu jenis. Kayak kurma, matang dengan matang. Tapi kalau kurma pas basah nggak boleh dijual. Boleh dijual sejenis ketika sudah kering. Tapi kalau masih basah nggak boleh. Bisa dipahami nggak? Kalau beras yang berkoordinasi buat Ah. masak itu gimana? Oh iya, beras sudah matang dijual dengan beras sudah matang. Setahu saya tidak boleh kalau itu, karena kesamaannya nggak bisa diketahui. Karena sudah kemasukan air dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Ya, Allah Ta'ala alam. Halas ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Mafhum insyaallah ya. Syar'an. Sekarang kita masuk ke syar'an. Nah, syar'an ini menjelaskan apa yang sudah kita jelaskan ini. Jadi ribal bai' secara syariat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah taala muqabalatu iwadin, tukar menukar iwad, maksudnya komoditas, tukar menukar barang. Jadi ribawi dengan ribawi, ribawi dengan ribawi, ribawi, ghairu ribawi, ghairu ribawi, ghairu ribawi. Ini namanya tukar menukar iwad namanya. Muqabalatu iwadin bi akhar, dengan iwad yang lain, saling ya, muawadhah. Majhulit tamatsul, tetapi iwadnya tersebut tidak diketahui kesamaannya. Majhulit tamatsul, seperti basah tadi, menjual semangka dengan semangka dalam keadaan matang pun basah, sehingga tidak diketahui kesamaannya karena ada air di sana. Majhulit tamatsul. Majhulit tamatsul ini mengandung dua arti. Tidak bisa diketahui persamaan berat atau takarannya, atau diketahui bahwasanya itu lebih, seperti beras 1 kilo dengan beras 2 kilo, beras 1 sok dengan beras 2 sok. Itu kan jelas lebih kan? Nah, jadi majhulut tamatsul memiliki dua makna. Tidak diketahui persamaannya atau lebih. Makanya dalam bab ini ada kaidah fikih yang mengatakan, dhabit fikih yang mengatakan al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Al-jahlu bit-tamatsul, ketidaktahuan kita antara kesetaraan ukuran dua barang sama saja itu melebihkan. Ini saya ada 1 ember beras, itu diganti dengan 1 ember, tapi nggak dicek, tinggal gitu aja. Ini 1 ember, nggak dilihat dulu. Ketidaktahuan kita akan kesetaraan ukuran sama saja melebihkan. Haram akadnya. Walaupun hakikatnya kalau diukur ternyata sama,
Tapi ketika akad saling masa bodoh itu haram. Karena al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadzul. Ketidaktahuan sama dengan melebihkan. Ya. Maka riba baik adalah muqabalatu iwadin bi akhar dalam keadaan tidak diketahui kesamaannya atau dalam keadaan sengaja dilebihkan. Di dua keadaan ini tidak tahu persamaan atau sengaja dilebihkan, ini namanya adalah ribal baik, ribal fadl. Jadi sekarang kita bikin bagian lagi. Tidak apa-apa lihat situ aja. Jadi riba itu ada dua ya. Qarat dengan baik. Riba baik yang pertama namanya ribal fadl. Ketika syarat tamatsul tidak ada. Ketika kesamaan takaran tidak diketahui, maka riba baiknya namanya riba baik, ribal fadl. Bisa difahami? Berarti tidak ada, berarti terjadi majhulut tamatsul atau sengaja dilebihkan. Itu namanya ribal baik, ribal fadl. Miftah, fahimtum? Fahimta? Ya. Fi mi'yari syar'i, tidak diketahui kesamaannya fi mi'yari syar'i di dalam takaran syariat. Takaran syariat itu artinya timbangan dengan timbangan. Timbangan itu biasanya zaman sekarang inisialnya kilogram. Takaran dengan takaran, kail dengan kail. Kail itu inisialnya zaman sekarang biasanya liter. Dirok dengan dirok, dirok itu inisialnya biasanya meter, panjang dan lebar. Ya. Majhulit tamatsul fi mi'yari syar'i halatal aqdi, ketika melakukan akad. Ini yang macam pertama, ribal fadl. Jadi sampai sini ini takrif ribal fadl. Au ma'a ta'khirin fil iwadain au ahadihima, atau terjadi pengakhiran salah satu barang atau dua-duanya. Pengakhiran. Nah, pengakhiran ini ada dua macam para hadirin ya, para ikhwah ya. Pengakhiran dalam akad walaupun dalam aksi enggak. Contoh. Ini lagi. Ini $100. Ini $100. Saya tukar dengan 1.400.000 karena $1 14.000. Ini $100. Mana 1.400.000-nya? Nah, gini. Ini $1 saya jual ke antum, ditukar rupiah ya. Oke. Dolarnya tak kasih nanti sore. Terus rupiahnya antum kasih kayak sekarang. Ya. Nah, apabila dolar kasih sore, rupiah sekarang ini itu di lisan saja, di lisan, di akadnya gitu. Jadi akadnya dolar kasih rupiah sekarang, dolarnya nanti sore. Tapi aksi nyatanya dikasihkan sekarang semua. Aksinya dikasihkan sekarang, tapi akadnya ada pengakhiran. Jadi takhirnya terjadi dalam akad, bukan dalam aksi. Kalau takhirnya dalam akad, bukan dalam aksi, ini juga haram, nggak boleh. Ini juga tetap riba. Namanya riba nasi'ah. Ini kalau takhirnya dalam akad, tidak dalam aksi. Kalau takhirnya dalam aksi, bukan dalam akad. Contoh, saya jual $100 diganti ya dengan 1.400.000 rupiah. Ya. Sekarang, oke Kobil tuh sekarang, akadnya itu sekarang.
aksi peserah terimanya, nanti sore dulu ya, nanti dulunya masih di rumah ya, nanti sore tak kasih lagi. Nah, akadnya sekarang, tapi aksinya terlambat. Baik terlambat dua-duanya salah satunya. Ini namanya ribal yad. Jadi sama-sama riba. Jadi baik nasi'ah atau yad ini mengandung ketidaktakobulan atau mengandung pentakhiran. Kalau yang nasi'ah takhirnya di lafaz, kalau yang yad takhirnya di aksi. Lafaznya udah betul tuh. Bituka $100, $1.000.000 wa $400 halan, qabil tuh. Tapi aksinya terlambat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Itu namanya. Maka di definisi fatul qarib kita lihat dulu ya. Au ma'ata khirin fil iwadhaini au ahadihima, ini mengandung dua, riba nasi'ah dan riba yad. Ya. Baik. War riba haramun. Ya. Dan riba itu hukumnya haram. Seperti itu. Jadi wariba haramun. Jadi ini tentang bab ribal bait ya. Kita udah selesai tentang ribal bait. Yang paling inti ini. Nanti pengembangan turunan itu sambil jalan kita belajar, kita baca. Insya Allah akan ada ilmu baru. Tapi ini yang paling inti di kitab yang kita pelajari itu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Gak ada insya Allah ya. Saya Fuadeh Arman ya. Raffi ya. Sama-sama ada R-nya ya. Raffi Wadeh ya. Soleh mana Soleh? Hah? Marid. Jundi Wadeh. Masjidnya enak sini tenang. Masyaallah, tabarakallah ya. Nafa'anallah bi ilmihi ya. Amin. Nafa'anallah bi yadihi ya. Amin. Enak betul. Dari STI angkatan pertama sampai sekarang yang paling enak Jundi. Jujur deh, dari STI angkatan pertama paling enak Jundi. Selain Jundi, ada yang keras banget, ada yang pelan banget. Seperti itu. Ditingkatkan Jundi prestasi panjenengan. Baik. Wa innama yakunu fil dhahabi wal fiddati wa fil mat'umat. Riba ini terjadi di zahab wal fiddah dan di makanan atau di asman wal mat'umat. Paham ya? Fil dhahabi wal fiddah ini artinya di harga-harga. Fil asman wal mat'umat. Wal mat'umat itu artinya qut, fatihah, dawa, islah. Wal mat'umat wa hiya ma yuqsadu ghaliban li ta'mi. Ini mat'umat artinya. Baik ta'amnya itu dimakannya itu ikhtiyatan sebagai makanan pokok, tafakuhan sebagai buah-buahan pencuci mulut, au tadawiyan. Tadawiyan itu artinya sebagai obat atau sebagai bumbu. Tadawiyan itu artinya islahul badan au islahul ta'am. Untuk bumbu atau obat. Di tadawiyan ini maksudnya bumbu atau obat. Obat itu seperti jahe. Artinya semuanya masuk. Makanan semua komoditas riba. Kalau dengan keadaan seperti itu.
Tapi zaman sekarang itu nggak banyak, yang paling rawan jadi uang zaman sekarang kan, penukaran uang. Tapi zaman sekarang beras dengan beras itu ada di desa-desa lah, tapi nggak sering, nggak umum lah, nggak umum. Wala yajri riba fi ghairi asman wal mat'umat, fi ghairi dzalik. Wala yajri, tidak ada, tidak berlaku ya. Novel ya, Novel ini masya Allah perhatian sekali dengan dars ya, alhamdulillah. Miftah kebalikannya juga perhatian insya Allah. Satu konsul kan antum sama Miftah kan? Antum Bekasi, asli Betawi atau Jawa? Jawa mana? Bantul. Orang Betawi asli itu kalau ngomong terserah tuh seterah ya. Iya kan? Sering gitu kan, balik-balik gitu. Wala yajuzu bai'u dzahabi bidzahabi walal fiddati kadzalika bil fiddati madrubaini kana au ghaira madrubain. Madrubain itu artinya emas yang sudah menjadi uang kepingan, namanya madrub. Ghairu madrub artinya emas atau perak yang masih jadi bentuk pasir atau batangan. Itu namanya ghairu madrub, belum dicetak. Madrub itu dicetak. Ghairu madrub belum dicetak. Itu hasil ya. Samudra ya. Illa mutamatsil. Kalau mau jual emas dengan emas ataupun perak dengan perak, baik itu sudah dicetak atau belum dicetak, itu harus dijual secara mutamatsil, mislan bimithli. Fala yasih bai'u syai'in min dzalika mutafadhila. Tidak boleh menjual sesama itu dalam keadaan berlebih salah satunya, atau tidak ketahui takarannya, karena ketidaktahuan sama dengan berlebih. Apa ada kaidahnya tadi yang mau menyebutkan kaidah tadi yang hafal? Ayo. Satu orang. Aris. Al-jahlu bitamatsal kal ilmi bitamatsal. Bagus, tapi setengahnya lihat. Yang enggak lihat, yang hafal. Hilmi. Al-jahlu bitamatsal kal ilmi bitamatsal. Bagus, yang lain. Yuk, Miftah. Jangan lihat. Belum ya, yang belum yang yuk. Bagus. Yang lain, ayo. Dua orang lagi, ayo. Yang jangan lihat, ayo. Habibullah. Bagus. Satu lagi orang. Imat. Ayo. Bagus ya. Yaitu al-jahlu bitamatsul kal ilmi bitafadul. Kita lanjutkan. Wa qauluhu naqdan. Naqdan itu artinya adalah taqabud. Naqdan itu artinya taqabud. Yadan halan. Halan ini sekarang dilafatkan agar tidak terjadi riba nasiah. Yadan biyadin sekarang diserahkan agar tidak terjadi riba al-yad. Paham ya? Saif paham ya? Sayaf ya? Siapa? Saiful. Sayaf. Fadlan. Syekh Fadlan. Kayaknya beliau ini paling tua di kelas ya. Fadlan. Ya, baik. Falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan, apabila dijual dengan akad diakhirkan, muajjal diakhirkan, lam yasih, maka tidak sah.
Wala yasihu. Lah ini masalah baru sekarang udah selesai minar riba. Intahaina minar riba. Hah? Apa? Alhamdulillah. Kullu syai' alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Wala yasih. Masih jalan enggak rekamannya? Masih kan? Wala yasih bai'u ma ibta'ahu syakhs. Tidak boleh, tidak sah menjual ma ibta'ahu, yang dibeli. Ingat, menjual yang dibeli. Tidak boleh kita menjual barang yang kita beli. Artinya Musa beli HP ke saya. Proses pengiriman 3 hari. Baru 2 hari dikurir, dia sudah menjual HP-nya ke Salman. Paham? Berarti ini baik, ini muayyan. Jadi jual belinya Musa ke Salman ini muayyan, tertentu atau sifat? Perhatikan. Ini saya pengen antum berpikir. Saya pengen berpikir. Musa beli ke saya HP iPhone 14 Pro Max replika. Harganya 1 juta. Replika. Antum tahu arti replika? Ya. Cuma ini aja, pajangan. Ya. Dia beli, terus saya bilang, oke, berapa Pak Setio? 2 juta. Oke, kobil tuh siap. Saya kirim, insya Allah nyampe ke rumah 3 hari. Sampai ke Simo 3 hari. Dikirim dari Temanggung. Akhirnya saya kirim hari ini. Besok ini dia langsung jual. HP saya jual ke Salman. Akad Musa ke Salman ini baik sifat atau baik ain? Objek jualnya itu sifat atau sudah tertentu? Sudah tertentu. Karena yang dia beli ke saya sudah pasti itu, dan itu yang dia jual gitu loh. Berarti yang dijual adalah objek tertentu, baik ain. Apa kata di sini? Wala yasih bai'u mastarahu syakhsu hatta yakbidahu. Tidak sah menjual barang yang sedang dibeli sebelum sampai ke dia. Walaupun sudah dibeli, kalau belum sampai ke dia, ini tidak boleh. Di bai'ain. Tapi kalau baik sifat, pasti saya mau beli HP Nokia merek ini, warna ini, budgetnya sekitar 2-3 juta. Jadi dia menyebutkan sifat. Terus, oh ya saya punya barang itu harganya 2,5 juta. Oke, kobil tuh. Saya nggak punya, tapi yang saya jual sifatnya. Apakah masuk dalam larangan menjual barang yang tidak dia miliki? Tidak. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki, ya kan? Itu maksudnya adalah bai'ul ain. Menentukan objeknya tertentu dan yang tertentu belum kita miliki. Itu kita nggak boleh. Karena kemungkinan nanti rusak, nanti berubah, sementara kita belum punya dan sudah ditunjuk, ditentukan. Ini kemungkinan perselisihan besar. Tapi kalau sifat tidak ditentukan satu barang itu, yang penting sifatnya itu, yang penting barang itu banyak, ada, tidak jarang, itu boleh walaupun kita belum punya. Karena sifat itu mengurangi banyaknya spekulasi pertikaian.
Tapi kalau tertentu belum dipegang, walau sudah dibeli, apalagi belum dibeli, belum dipegang dua-duanya, dan sudah ditunjuk. Jadi saya ini sudah punya azam ingin beli Honda Beats, punyanya si Amar. Dan orang tahu tuh Honda Beats-nya Amar tuh tahu. Saya udah ngumpulin uang pengen beli Hondanya Beats Amar. Belum saya beli. Terus saya bilang ke Basil, tak jual ke antum ya. Honda Beats-nya Amar itu yang pengen saya beli itu. Ini nggak boleh karena takyin. Jadi kalau takyin itu sudah dibeli saja, kalau belum sampai rumah nggak boleh. Tapi kalau sifat belum punya juga nggak apa-apa. Kalau sifat nggak takyin loh ya, nggak takyin. Ya, antum sebelum ini pernah dengar nggak? Nggak boleh kita menjual yang nggak kita miliki. Sering kan dengar kan? Itu yang antum pahami selama ini apa? Mutlak gitu. Nggak. Kalau kita nggak miliki berarti nggak boleh dijual. Berarti itu konsekuensinya salam nggak boleh, pesan nggak boleh. Banyak sekali konsekuensinya loh, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini memang kita pun sampai ke pemahaman itu di hasyiah itu ya. Itu harus dengan berpikir ya. Mana tadi? Hasyiahnya mana? Di Bejuri itu dikatakan, nah ini, wala yasihu bai'u ma ibta'ahu syakhsu mastarahu syakhsu wa huwal mabi wa mithluhu as-samanul muayyan. Bahkan tidak boleh juga ya kita menjanjikan harga tertentu sementara harga tertentu itu belum jadi milik kita. Contoh ya, Fadlan, peci antum itu tak beli ya. Oke, siap. Harga, mau dibayar berapa? Pak, mau dibayar berapa? Ya saya bayar dengan inilah HP yang sedang OTW. Kan Anda lagi pesen HP, itu lagi OTW, sehari lagi sampai, tak bayar dengan itu. Berarti HP itu kan saman kan? Dan samannya saya tunjuk nggak? Tak tentukan HP gitu kan? Tapi dia belum sampai, itu nggak boleh. Di syarah itu ada, di Bajuri. Saman muayyan. Paham? Muayyan. Berarti muayyan ini yang menjadi sebab nggak boleh menjual yang belum kita miliki. Dulu itu saya bingung sekali masalah ini kan. Mulai terbuka ketika mendengarkan Syekh Fadl Murad, seorang ulama besar ya, dunia ya. Kemudian Syekh Alamah Hasan Dodo Asyangiti. Kemudian lihat di hasyiah, ternyata bai'u ma la yamlik itu haram ketika akadnya muayyan. Ketika akadnya mausuf itu enggak haram. Wallahu ta'ala a'lam. Itu paham ya ini ya? Ini penting sekali, sangat penting sekali. Terutama untuk akad-akad sekarang. Wala yasihhu bai'u ma ibta'ahu mashtarahu as-saksu. Jadi kata-kata tidak sah menjual yang dia beli sebelum dia terima. Sesuatu yang dia beli itu kan sudah pasti. Berarti kan muayyan kan? Lah, ini menunjukkan kemuayyanan lafaz ini. Wallahu ta'ala alam. Apalagi dikuatkan dengan kata-kata syarah wa mithluhu athamanul muayyan. Bai'ul muayyan ini yang enggak boleh. Wala yasihhu bai'u mashtarahu syakhsu hatta yaqbidah.
tidak boleh kita menjual barang dalam akad muayyan kecuali barang itu sudah kita terima di genggaman kita. Sawa'un ba'ahu lil ba'i' au li ghairihi. Li ghairihi jelas gak boleh. Lil ba'i' itu bagaimana surahnya? Surahnya gini, ikhwan. Suratuhu gini. Musa, ya, kacamatanya saya beli. Boleh? Boleh. Berapa? 200.000. Oke, ini tak kasih 200.000. Qabilna, akad selesai, kacamata belum dia lepas, masih di mata dia, belum akbid. Anak baru di sini, kita ada depan, tapi belum anak terima, masih di matanya Musa. Tiba-tiba ada SMS, istri saya, tolong isikan pulsa saya 200.000. Duh, uangnya baru dipakai buat beli kacamata. Saya nggak mau tahu. Yang penting kamu mendahulukan saya atau lebih cinta dengan kacamata. Ya jelas kamu lah. Akhirnya saya bilang ke si Musa, kacamatanya tak jual lagi ke kamu. Tak jual lagi. Baru di mata belum dilepas sudah tak bilang tak jual lagi. Paham surahnya? Layas sih. Kalau mau tak pegang dulu, baru tak jual. Paham nggak? Nah, itu maksudnya. Lah, wong kalau sama Musa saja tidak boleh, apalagi sama Ghairihi, sama Rifhan. Paham nggak? Paham nggak sih? Surahnya itu surahnya. Sawa'un ba'ahu lil ba'i' aw li ghairihi. Li ghairihi ke Rifhan, ke Saiful, ke Jundi, ke Faros, ke Haris, ke Aslan, ke Daki, ke Bilal, ke Dafa, ke Zangki, ke Musa, ke Amar. Hafal. Baris pertama Dafa. Baris kedua Imad, Hamzah, Amar, Azam, Salman, Rifan, Musa, Saiful, Jundi, Faros. Baik. Jadi itu ya. Itu masalah. Insya Allah wadih. Selanjutnya masalah baru. Wala yajuz, wala yasih, tidak sah. Bai'ul lahmi bil hayawan. Menjual daging dengan hewan. Saya punya daging kambing 5 kilo. Diganti dengan ayam hidup, diganti dengan kambing hidup, diganti dengan kelinci hidup, diganti, tidak boleh. Tidak boleh menjual daging dengan hewan hidup. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau menjual daging dengan daging, sekarang saya tanya, daging komoditas riba bukan? Komoditas riba. Kalau menjual daging dengan daging sama-sama daging kambing, berarti syaratnya tamadul dan maka harus sama berarti. Kalau daging kambing dengan daging sapi, syaratnya takobut saja karena beda jenis. Tapi ilahnya sama kan? Sama-sama makanan. Paham ya? Tapi kalau daging dengan hewan tidak boleh. Daging dengan hewan tidak boleh. Seperti itu. Kalau daging dengan hewan yang baru disembelih, ayo, silahkan berpikir. Daging dengan daging boleh. Daging dengan hewan tidak boleh. Daging dengan hewan tapi sudah disembelih. Jadi pas Idul Adha itu disembelih, jual. Daging kambing sudah diiris-iris, sudah bersih, dengan kambing yang baru disembelih, boleh nggak? Syaratnya apa?
takobut. Kalau masih hidup kayak gitu, mungkin nggak tamasulnya? Nggak mungkin. Jadi ya boleh, tapi setelah dibersihkan, ditimbang. Tapi kalau dalam keadaan gitu nggak boleh, karena tidak ada tamasul. Karena ada kotorannya, ada kencingnya, ada darahnya, ada isi perutnya. Tamasulnya nggak memungkinkan. Qaidahnya apa? Al-jahlu. Maka kalau memang boleh kambing dengan kambing boleh, tapi karena ketamasulannya tidak mungkin tercapai, jadi nggak boleh. Kalau tetap nekat, ribal fadl. Paham nggak Amar? Amar Zoni. Amar siapa namanya? Amar Hida. Oke. Wala yasihu. Masih jalan nggak lagi? Masih ada. Wala yasihu bai'ul lahmi bil hayawan sawa'un kana min jinsihi ka bai'i lahmi syatin bisyatin, daging kambing dengan kambing hidup, au min ghairi jinsihi, daging kambing dengan sapi hidup. Lakin min ma'kulin itu enggak ada koin. Bahkan daging kambing dengan keledai hidup, dengan singa hidup, dengan T-Rex hidup, dengan gorila, Godzilla, semuanya nggak boleh. Ya. Pokemon, Pikachu, Digimon, ya semuanya nggak boleh. Ya. Tahu Digimon nggak tuh? Kartun pas saya kecil itu. Ya. Pas antum kecil ada nggak Digimon? Oh kita kecilnya kan bareng ya Bilal ya. Antum lahiran tahun berapa? 2000 berapa? 2004. Berarti antum lebih muda daripada Iman. Lebih muda ya. 2004 muda. 2004 itu berarti 20 tahun sekarang. Ya kan? Jadi kabai lahmi baqaratin bisyati. Tidak boleh. Wadah ini soal ya. Ini enggak susah. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati. Nanti ada masalah yang perlu saya jelaskan. Semoga waktunya mengikuti dia. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan. Boleh emas dan perak dengan jumlah yang lebih, boleh. Kenapa kok boleh? Karena beda jenis. Halan lakin nakdan ay halan makbudhon qabla tafarruq. Tapi harus akadnya sekarang dan penyerahannya sekarang. Kenapa harus sekarang dan penyerahan sekarang? Kenapa? Karena ya ribawi jelas. Jenisnya beda. Karena apa? Karena ilah wahidah. Emas dan perak boleh beda, tapi harus penyerahannya sekarang. Kenapa boleh beda? Karena beda jenis. Kenapa boleh beda? Karena beda jenis. Kenapa harus sekarang? Karena satu ilah. Saya tanya lagi sekarang ke Yardan. Kenapa emas perak boleh lebih? Salah satunya kenapa? Ya, Yardan belum paham kayaknya. Hah? Ya, paham. Kamu paham berarti. Satu lagi. Kenapa harus sekarang penyerahannya dan akarnya? Satu ilah. Apa arti satu ilah, Habib? Hah? Satu ilah artinya apa? Salah. Itu jenis itu artinya dahab. Fiddah. Ini dahab fiddah.
Satu ilah artinya apa? Saya tanya. Noval, satu ilah artinya apa? Apa itu? Sama-sama apa gitu? Dalam kasus emas dan perak itu sama-sama apa? Hah? Jangan bilang berharga. Sama-sama harga. Berharga itu nggak cuma emas, anak berharga. Antum bagi saya berharga. Berarti antum riba dong. Ya. Sama-sama apa? Emas dan perak itu satu ilah. Makanya harus penyerahannya sekarang. Kenapa Ahnaf? Karena satu. Artinya satu ilah apa? Sama-sama? Ya, bahasa Indonesianya sama-sama harga. Sama-sama harga. Paham nggak sampai sini? Ini di luar fikih ada istilah gini. Riba itu haram. Utang 1.000 dikembalikan 2.000 itu nggak boleh. Tapi ada riba satu yang tidak haram, bahkan sunnah, bahkan harus. Udah tahu ya? Nggak jadi. Kenapa antum nggak diem aja gitu? Ya berarti nanti tak cari yang lain. Selanjutnya. Wa kadzalikal mat'umat. Demikian juga adalah mat'umat, yang mana ada 4 macam atau yang kita sebutkan tadi ya. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutafadilan naqdan ay halan maqbulan qabla tafarruq. Sama kayak zahab dengan zahab, fiddah dengan fiddah. Harus mutamathilan, harus halan, harus diterima maqbudan qabla tafarruq, sebelum kita berpisah dari tempat akad. Wa yajuzul bai'ul jinsi minha bi ghairil jinsi mutafadilan lakin naqdan halan maqbudan qabla tafarruq. Nah, ini sampai sini titik. Sampai berapa ini? Takutnya keburu-buru karena ini butuh penjelasan setelahnya. Saya tanya lagi. Saya tanya Rifhan. Beras dijual dengan gandum boleh lebih nggak? Kenapa boleh lebih, Salman? Karena beras sama gandum. Karena beda jenis. Betul. Beras sama, ini sekarang saya tanya Amar. Beras sama gandum harus di tempat penyerahan dan akadnya. Kenapa? Amar. Azam, kenapa? Karena ilah wahidah. Apa ilah wahidahnya? Wahai Aslan. Sama-sama harga. Makanan. Sama-sama makanan. Masa padi harga? Masa gandum harga? Sampai sini paham? Yardan paham nggak Yardan? Antum itu orang kejajar, sering berhubungan dengan kentang, dengan tanaman, itu harus paham ini. Samudra. Terus satu lagi siapa? 3 orang kan? Ujadid. Orang antum harus paham bab ini.
Bab jual beli harus paham. Yang lain harus paham juga. Ya. Ini penting sekali, harus tahu, antum harus paham ini. Biar bisa terbebas dari akad yang haram. Dan harta yang dimakan barokah. Halal, thayyib. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati. Gimana yang di Arba'in Nawawi? Wa malu sholihan itu gimana ayatnya Musa? Kulu minat thayyibati, ya alif lamnya. Kulu minat thayyibati wa malu sholihan. Kenapa hikmahnya kul minat thayyibat dan amal soleh itu disatukan? Karena kalau makanan kita haram, terkadang walaupun kita tahu ilmunya, kita nggak bisa amal soleh berat. Pengen tapi nggak bisa. Udah pengen tapi nggak jalan. Karena makanan halal. Jadi makanan halal itu penting sekali. Sama-sama alim, sama-sama tahu kalau sholat qobliyah subuh itu dunia wa ma fiha, sama-sama sudah bangun, sama-sama sudah wudu, sama-sama sudah gelar sajadah, tinggal sholat. Tapi yang satu makan haram, yang satu makannya halal. Yang halal itu berat itu, nggak jadi. Padahal tinggal. Nah, itu makanan itu. Kulu minat thayyibati wa malu sholihan. Salah satu wasilah makan thayyib adalah ta'alamu fiqhil muamalat. Ini ujungnya ini ilmu muamalat ini doa mustajab. Ujung-ujungnya itu doa mustajab, hidup bahagia, rasa tenang. Tidak ada di akhirat ditanya macam-macam, hisabnya lancar. Ini ilmu muamalah. Makanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Ta'lim Muta'alim kan? Kenapa wahai Imam, kamu gak nulis buku tentang zuhud? Karena sudah nulis bab muamalat. Orang yang mengamalkan fikih muamalat dengan taat itu adalah orang yang zuhud. Paham ya? Jadi mengamalkan muamalat ini tazkiyatun nafas. Tazkiyah. Seperti itu. Jadi ini muhim. Baik. Sekarang ini masalah sebenarnya harusnya nggak disebutkan di kitab ini karena belum waktunya, tapi disebutkan. Ya kita jelaskan. Falau tafarraqal mutabayi'an qabla qabdhi kullihi batala. Contoh ya. Saya contohkan. Bilal, saya mau beli rupiah. Ini $100. Berapa dapatnya? 1.400.000. Ini perhatikan baik-baik contoh ini. 1.400.000, Ustaz. Oke, siap. Ini $100-nya. Mana rupiahnya? Ternyata nggak ada ya. Nanti ya. Terus tafarruq. Saya pergi. Batola. Mana 100-nya dulu kembalikan. Nanti kita kalau udah ada uang akad lagi. Ini batal ini. Kenapa? Batola. Karena saya berpisah dalam keadaan uang belum diserahkan. Padahal syarat sahnya uang bisa. Jadi batola. Batola. 100-nya kembalikan. Kalau mau nuker akad baru, ngomong baru lagi. Ini siapa? Yang bagian ini wadah ya. Wadah ya. Baik. Yang bagian kedua ini. Au ba'da qabdhi ba'dhihi. Atau setelah menerima sebagian. Ini saya sambil tulis contohnya karena butuh hitung-hitungan. Au ba'da qabdhi ba'dhihi, setelah menerima sebagian. Fafihi qaula tafriqi safqah. Maka di sini ada dua pendapat yang terjadi di masalah tafriqus safqah.
Dan masalah tafriqus shafqah ini tidak ada di Safinah, tidak ada di Abu Suja, tidak ada di Yaqut Nafis, adanya di Minhajut Thalibin. Tapi sudah disebutkan di sini. Ya. Apa itu dua pendapat tafriqus shafqah itu? Shafqah artinya adalah akad, tafriq artinya memisahkan akad. Jadi ada masalah namanya memisahkan akad. Saya jelaskan sedikit, nanti kita selesaikan ini dulu. Apa itu dua pendapat yang ada di masalah tafriqus shafqah? Dua pendapat itu adalah batal semua atau sah sebagian. Qaula itu kan qaulani sana kan? Dua pendapat itu pendapat apa? Pendapat batal semua dan pendapat batal sebagian. Contoh dan surahnya. Masih ngerekam nggak? Nah, surahnya gini. Bilal, Lal, Bil, Lal. Saya mau beli rupiah. Saya punya $100. Dapat berapa? Dapat $1.400.000. Oke, siap. Ini $100. Oke, ini rupiahnya Ustadz. Ini rupiahnya. Kok 1 juta? Oh, 1 juta toh? Lah cuma 1 juta, yang 400 masih di rumah. Ya udah, tak ambil 1 juta dulu. Akhirnya saya pergi dengan 2 juta. Menurut pendapat tafriqus shafqah ada dua. Kalau dia pergi dengan 1 juta, maka sah di 1 juta. Batal di 400.000. Pendapat yang kedua di tafriqus shafqah, 1 jutanya juga batal. Dikembalikan, 100-nya kembalikan. Kalau mau akad lagi sampai bawa uang lengkap. Yang muktamad sah di 1 juta, batal di 400. Maka bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya 1 juta itu berapa dolar? 1 juta itu $71,5. 400.000 itu adalah $28,5. Maka Bilal mengembalikan ke saya $28,5. Karena yang sah 1 juta saja. Paham? Kalau kita lanjutkan nanti sore ya, itu dari dosa itu. Kan jadi riba kan? Karena nggak takobut. Makanya tafriqus shafqah ini maksudnya sah di yang 1 juta karena memenuhi syaratnya, dan 400.000-nya tidak sah. Lah 400.000 itu sama dengan $28,5. Karena 1 juta itu $71,5. Kalau $1 14.000. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebelum ditanyakan, saya lanjutkan. Jadi tafriqus shafqah itu, ini contoh yang ada di sini ya. Contoh yang lain lebih mudah lagi. Misal, saya menjual 2 mobil. Yang satu mobilnya saya, yang satu mobilnya ibu saya,